Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hanjarwati Kanila dari kelas 1D jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang profil kadar glukosa darah puasa dengan dan tanpa minum air putih sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Andi Muhammad Januariana, STM Kom. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan menjelaskan identifikasi sumber yang saya jadikan sebagai referensi pada pemaparan materi kali ini. Sumber jurnalnya dari ejournal.poltekkes smg.ac.id dengan penulis Karenima Eka Wahyu Nurois, institusi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Bunda Utomo Semarang, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah puasa dengan dan tanpa minum air putih. Metode penelitiannya yaitu dengan PUCT dan mengisi kuesioner. Yang pertama, masuk ke pendahuluan kadar glukosa darah. Pengertiannya yaitu istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa dalam darah di dalam tubuh. Tingkat konsentrasi per hari. Nah, untuk tingkat glukosa dalam darah itu diatur secara ketat dalam tubuh yang berkisar sekitar 70 sampai 150 mg per desiliter. Nah, tingkat glukosa darah juga dapat mengalami peningkatan setelah kita makan dan berada pada titik terendah pada saat pagi hari sebelum makan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi glukosa darah. Yang pertama ada faktor terkait pasien atau faktor internal dari si pasien itu sendiri, dan ada faktor terkait laboratorium atau faktor eksternal dari pasien itu sendiri. Yang pertama ada faktor terkait pasien, meliputi satu umur. Umur dapat mempengaruhi hasil dari glukosa darah karena seperti yang kita ketahui, meningkatnya umur dapat menurunkan kualitas atau menurunkan fungsi tubuh dalam penyerapan atau metabolisme. Yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada ras, yang keempat ada genetik, yang kelima tinggi badan, yang keenam ada berat badan, yang ketujuh kondisi klinik, yang kedelapan status nutrisi, dan yang kesembilan ada penggunaan obat. Selanjutnya ada faktor terkait laboratorium. Yang pertama pengambilan spesimen. Untuk pemeriksaan kadar gula darah biasanya dilakukan pengambilan darah arteri. Selanjutnya ada penanganan spesimen. Penanganan spesimen itu dapat mempengaruhi terhadap hasil, karena jika sampel darah tidak langsung ditangani atau diteliti, maka sampel darah tersebut akan mengalami koagulasi atau pembekuan darah sehingga akan menurunkan kualitas dari sampel tersebut. Selanjutnya ada waktu pengambilan. Waktu pengambilan juga sangat berpengaruh terhadap hasil kadar glukosa darah, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika glukosa darah itu dapat mengalami peningkatan pada saat kita sesudah makan dan berada pada titik terendah pada saat pagi hari sebelum makan. Nah, selanjutnya ada metode analisis. Yang selanjutnya ada kualitas spesimen. Yang selanjutnya ada jenis alat dan teknik pengukuran. Nah, cara mengobati glukosa darah yang mengalami peningkatan dan penurunan itu salah satunya ada pengobatan secara alami. Nah, yang pengobatan secara alami itu dapat dilakukan dengan terapi air atau hidroterapi dengan meminum
air putih sebanyak-banyaknya, minimal 8 gelas per hari atau 1 liter per hari. Yang pertama ada air hangat. Manfaat meminum air hangat yaitu mempercepat gula keluar melalui keringat dan urin. Selanjutnya ada air dingin atau air es. Nah, meminum air dingin atau air es dapat menyebabkan kerusakan pada lambung, usus 12 jari, empedu, dan pankreas. Oleh sebab itu, air dingin sangat tidak disarankan dikonsumsi secara berlebih. Karena apabila pankreas rusak, maka akan menyebabkan diabetes mellitus pada orang tubuh manusia. Nah, selanjutnya metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode observasional atau non-eksperimental dengan penelitian deskriptif dan menggunakan point of care testing atau auto check dan strip glukosa. Nah, pada pembahasan kali ini ada hasil dan pembahasannya. Nah, untuk penelitian kali ini, penulis memaparkan bahwa ada 28 relawan mahasiswi yang bersedia untuk dicek kadar glukosa darahnya. Nah, sebelum dilakukan penelitian, ke-28 mahasiswa ini diberikan informed consent yang isinya ada nama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah diberikan form atau informed consent tersebut, ke-28 sampel ini diambil darah arterinya untuk dicek apakah glukosa darahnya berada di titik normal atau di bawah normal. Penelitian ini juga dilakukan secara 2 hari. Yang pertama itu dilakukan dengan minum dan yang selanjutnya tanpa minum. Dan diperoleh hasil pemeriksaan kadar glukosa darah pada ke-28 mahasiswi ini yang mempunyai kadar glukosa darah normal tanpa minum ada sebanyak 8 mahasiswi, sedangkan dengan minum di hari berikutnya ada 3 mahasiswi. Dan yang memiliki kadar gula darah di bawah normal dengan tanpa minum ada sebanyak 20 mahasiswi dan dengan minum ada 25 mahasiswi. Rata-rata kadar glukosa darah tanpa minum ada sebanyak 82,03 mg per desiliter. Sedangkan yang dengan minum ada 78,71 mg per desiliter. Nah, untuk maksimumnya yaitu 97 mg per desiliter, sedangkan yang dengan minum yaitu 104 mg per desiliter. Untuk minimumnya yaitu 65 mg per desiliter untuk yang tanpa minum dan yang dengan minum 69 mg per desiliter. Nah, selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan, jadi kadar glukosa darah puasa dalam kondisi tanpa minum air putih yaitu 82,03 mg per desiliter dengan nilai minimal 69 mg per desiliter dan nilai maksimal 90 mg per desiliter. Penurunan glukosa darah puasa pada responden dengan kondisi tanpa minum dan dengan minum sebanyak 4%. Konsumsi air putih setelah bangun tidur di pagi hari dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa. Saran, yaitu sebaiknya jika ingin melanjutkan penelitian ini, menggunakan metode spektrofotometri dengan sampel serum atau mencari kadar glukosa sewaktu dapat menggunakan PUCT maupun spektrofotometri. Pada saat penelitian, peneliti
Selanjutnya juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.